Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi keuangan 2. Baik, pada hari ini kita masuk di pertemuan ke-14. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu di cabang masing-masing serta rekan mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembagian laba rugi pada persekutuan. Ya, setelah kita kemarin bahas mengenai persekutuan, kemudian pencatatan yang terjadi pada saat penyerahan modal. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai pembagian laba ruginya. Baik, tujuan pembelajaran kita pada kali ini diharapkan nanti rekan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan dapat mengerti dan memahami prinsip pembagian laba rugi persekutuan dan latar belakangnya. Kemudian yang kedua, dapat menyebutkan dan memahami 3 metode yang dapat digunakan dalam pembagian laba rugi persekutuan. Dan yang terakhir, dapat menghitung, menjurnal, serta menyusun laporan pembagian laba dengan masing-masing metode yang ada. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Baik, nah dalam pembagian laba di persekutuan itu ada metode-metode yang dapat digunakan, ya, di mana metode pembagian laba sendiri ini merupakan cara yang digunakan untuk dasar perhitungan pembagian laba. Nah, jadi dalam membagikan laba kepada setiap sekutu, ya, yang ada di dalam persekutuan itu dapat menggunakan metode berikut. Ya, yang pertama adalah metode laba dibagi sama. Kemudian metode laba dibagi dengan rasio tertentu. Kemudian yang ketiga, metode laba dibagi menurut perbandingan modal. Yang keempat, metode laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal dan sisanya dibagi menurut metode 1, 2, atau 3. Kemudian yang kelima, metode laba dibagi dengan memperhitungkan gaji atau bonus dan sisanya dibagi menurut metode 1, 2, 3. Dan yang terakhir adalah metode laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal serta gaji dan atau bonus dan sisanya dibagi menurut metode 1, 2, 3. Nah, jadi untuk metode utamanya itu ada di poin 1 sampai 3. Nah, kemudian metode 4 sampai dengan 6 itu dengan memperhitungkan hal-hal lainnya, ya, seperti bunga modal, kemudian bonus, gaji. Nah, selanjutnya nanti akan dihitung dengan metode 1, 2, dan 3. Ya. Baik, kita masuk pada metode yang pertama, yaitu laba dibagi sama. Nah, ini kita langsung masuk ke ilustrasi, ya, biar teman-teman paham atau lebih mudah untuk memahami bagaimana perhitungan dengan menggunakan metode laba dibagi sama. Nah, di sini masing-masing sekutu, ya, mendapatkan selalu mendapatkan bagian laba yang sama. Nah, jadi dengan metode yang pertama ini, ya, laba yang diperoleh oleh perusahaan itu akan dibagi rata, ya, sejumlah sekutu yang ada. Ya, jadi kalau misalnya sekutunya 3, ya, labanya misalnya 10 juta. Sekutunya ada 3 nih, berarti nanti 10 juta dibagi 3. Ya, misalnya labanya 10 juta, sekutunya ada 5. Nah, berarti nanti labanya 10 juta dibagi 5. Ya, baik, di sini dicontohkan sekutu A menyetor 51 juta, sekutu B menyetor 54 juta, sekutu C menyetor 45 juta. Jumlah modal disetor 150 juta. Nah, apabila persekutuan memperoleh laba 9 juta dan metode pembagian laba memakai metode dibagi sama, ya, perhitungannya adalah sebagai berikut.
ya 9 juta dibagi 3 ketemu 3 juta, maka masing-masing sekutu akan mendapatkan laba sebesar 3 juta. Ya, karena sekutunya ada 3 orang, kemudian laba yang diperoleh selama 1 tahun 9 juta, ya maka langsung 9 juta dibagi 3. Ya, di sini tidak memperhatikan apapun ya. Misalnya memperhatikan modal yang di store itu tidak. Jadi langsung saja dibagi dengan jumlah sekutu yang ada. Kemudian yang kedua, laba dibagi dengan rasio tertentu. Nah, ini sama ya tadi sekutu A, B, dan C menyetorkan modal, totalnya adalah 150 juta. Nah, selanjutnya berdasarkan kesepakatan perusahaan atau perjanjian atau kontrak di dalam perusahaan, laba atau rugi persekutuan akan dibagi dengan rasio 3-4-3. Ya, sekutu A 3, sekutu B 4, sekutu C 3. Nah, ini berdasarkan kesepakatan bersama ya yang dituangkan di dalam perjanjian persekutuan. Nah, apabila persekutuan memperoleh laba 9 juta dengan metode pembagian laba memakai metode dibagi sama, ini harusnya metode dibagi dengan rasio tertentu ya. Saya koreksi sekalian, jadi nanti teman-teman bisa ketika mempelajari ulang tidak bingung ya. Metode ini ya, dibagi berdasarkan rasio tertentu, maka sekutu A adalah tadi rasionya 3 ya, berarti di sini adalah 30% dikalikan 9 juta ketemu 2.700.000. Sekutu B tadi dia 4, rasionya atau 40% dikalikan 9 juta ketemu 3.600.000. Sekutu C 30% ya, atau rasionya tadi 3 ya. Berarti 30% dikalikan total laba yang diterima ya 9 juta ketemu 2.700.000. Nah, maka pembagiannya akan seperti ini ya. Sekutu A 2.700.000, sekutu B 3.600.000, sekutu C 2.700.000. Ya, jadi disesuaikan dengan rasio yang disepakati di awal. Selanjutnya, laba dibagi dengan rasio modal. Nah, laba dibagi dengan rasio modal ini memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama adalah modal mula-mula, yaitu modal masing-masing sekutu pada saat berdiri ya. Jadi dalam perhitungan rasio modal ini nanti ada beberapa poin yang teman-teman harus pahami. Ya, yang pertama adalah modal mula-mula. Itu modal awal ya ketika persekutuan berdiri. Selanjutnya, modal awal periode adalah saldo modal pada awal periode yang bersangkutan. Ya, kalau ini awal periode, ya berapa modal di awal periode, misalnya periode Januari 2024. Nah, itu awal periode. Kemudian ada pada umumnya saldo modal, masing-masing sekutu setiap periodenya mengalami perubahan karena berbagai macam sebab, seperti setoran modal, penarikan modal, pemindahan saldo rekening prive, bagian laba, dan pembebanan bagian rugi. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di dalam satu periode itu pasti modalnya akan berubah. Ya, ada kemungkinan untuk berubah. Penyebabnya apa saja? Penyebabnya adalah setoran modal. Ya, jadi misalnya nih di tengah tahun atau di bulan Juni atau bulan Juli, sekutu A nyetorin lagi nih untuk modal. Ya, misalnya yang awalnya setorannya 50 juta di awal Januari, kemudian di bulan Juli sekutu A nyetorin lagi sebesar 10 juta. Nah, maka modal sekutu A ini akan menjadi 60 juta. Penyebab yang berikutnya adalah penarikan modal, ya modalnya ditarik atau diambil.
Kemudian pemindahan saldo rekening ke prive ya. Jadi misalnya ada pengambilan untuk kepentingan pribadi sekutu ya, maka modalnya akan dialihkan ke prive. Nah, tentunya saldo modalnya juga akan berubah ya atau berkurang. Kemudian ada bagian laba. Ya, bagian laba yang kemudian ditambahkan ke dalam modal. Ada pembebanan bagian rugi ya, kalau misalnya perusahaannya mengalami kerugian ya, nah ini kan ditanggung oleh setiap sekutu. Nah, ini akan mempengaruhi jumlah modal. Kemudian modal akhir periode adalah saldo rekening modal pada akhir periode sebelum pemindahan saldo rekening prive dan pembagian laba atau rugi. Pada umumnya saldo modal akhir ini setiap periodenya juga mengalami perubahan. Nah, ini saldo akhir periode ya. Kalau misalnya tadi awal periode itu di awal Januari, saldo periode tahun 2024. Nah, misalnya di 1 Januari 2024. Saldo akhirnya kapan? Saldo akhirnya adalah saldo di tanggal 31 Desember 2024. Kemudian ada modal rata-rata, yaitu modal rata-rata masing-masing sekutu selama 1 periode. Nah, dalam menghitung besarnya modal rata-rata ini ada 2 faktor yang diperhitungkan, yaitu saldo modal dan jangka waktu, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Modal rata-rata yaitu total modal dikalikan waktu. Nah, jadi ada istilah modal rata-rata. Ini harus dihitung ya. Setiap perubahan modal itu akan dikalikan dengan waktunya ya, atau jangka waktunya. Nah, nanti akan jelas ketika kita masuk ke ilustrasi mungkin ya teman-teman. Kita lanjutkan dulu saja. Nah, baik, selanjutnya laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal. Dalam metode ini, bunga modal dan sisanya dibagi menurut metode laba dibagi rata, rasio tertentu atau rasio modal. Bunga dapat dihitung berdasarkan rasio modal sebagai berikut, yaitu modal mula-mula, modal awal periode, modal akhir periode, modal rata-rata, dan kelebihan modal di atas jumlah tertentu. Besarnya bagian laba masing-masing sekutu adalah sama dengan bunga modal ditambah bagian sisanya. Apabila setelah diperhitungkan bunga tersebut menjadi minus, ya, yang artinya rugi, maka besarnya bagian laba masing-masing sekutu adalah sama dengan bunga modal dikurangi dengan bagian sisa rugi. Bunga modal ini hanya sebagai alat pembagi laba saja, sehingga tidak mempengaruhi besarnya laba. Nah, ini kita masuk ke ilustrasi ya. Di sini ada rekap setoran modal untuk sekutu X, Y, dan Z di tahun 2021. Baik, kita lihat di sini ya. Di 1 Januari 2021 sekutu X menyetorkan 55 juta, sekutu Y menyetorkan 65 juta, sekutu Z menyetorkan 60 juta. Kemudian di 1 April ya, sekutu X setor lagi 60 juta. Di Juni ya 2021 sekutu X nyetor lagi 65 juta, sekutu Y 70 juta, sekutu Z 60 juta. Di 1 Agustus 2021 ya, sekutu X menyetorkan 75 juta, sekutu Y 72 juta, sekutu Z 75 juta. Di 1 September 2021 ya, sekutu Y ini nyetorkan 78 juta. Nah, sehingga di sini ya setoran modal untuk sekutu X 255 juta, sekutu Y 285 juta, dan sekutu Z 195 juta. Laba dalam 1 tahun diperoleh 36 juta. Nah, ini labanya ya 36 juta yang nanti akan dibagi-bagi.
Dan prive untuk sekutu X, sekutu Y, dan sekutu Z ya di tahun tersebut adalah 6.000.000, 7.500.000 dan 6.500.000. Baik, nah ini diminta ya pembagian laba masing-masing sekutu berdasarkan metode rasio tertentu. Ya tadi rasio yang kedua ya, metode yang kedua ya. Kemudian pembagian laba masing-masing sekutu berdasarkan metode modal awal. Ini metode yang ketiga tadi ya, berdasarkan perhitungan modal ya, ada modal awal, akhir dan rata-rata. Ya, ini di ketiga ini perhitungan dengan metode modal akhir. Untuk yang keempat metode modal rata-rata. Kemudian yang kelima, buatlah jurnal untuk pencatatan laba dengan metode rata-rata. Kemudian yang keenam, buatlah laporan perubahan modal setelah penentuan laba berdasarkan metode rata-rata. Baik, kita lihat di sini ya. Dengan metode rasio tertentu. Nah, ini dengan rasio tertentu ya, dimana di sini dihitung nih proporsinya. Ya, kalau yang tadi untuk contoh yang di awal itu sudah ditentukan 343. Nah, kalau di sini rasionya dihitung secara proporsional. Baik, silakan perhatikan untuk tabelnya ya. Di sini ada jumlah modal sekutu ya, sekutu X 225 juta, sekutu Y 285 juta, sekutu Z 195 juta ya, total modalnya 735 juta. Kemudian proporsinya yang X 0,35 atau 35%. Dari mana? Dari 255 juta ya, atau total modal X dibagi dengan seluruh modal persekutuan dikali 100%. Ketemu 35% atau 0,35. Ya, kemudian yang Y sama ya caranya, berarti 285 juta atau total modal Y dibagi dengan seluruh modal sekutu ya dikali 100%, ketemu 39% atau 0,39 nih ya. Kemudian yang Z ya, yang Z 0,27 atau 27%. Dari mana? Dari total modal Z dibagi seluruh modal persekutuan dikali 100%. Ketemu 0,27. Selanjutnya, laba yang dibagi dengan rasio tertentu. Ya, tadi di soal laba yang diperoleh adalah 36 juta ya selama 1 tahun. Nah, berarti untuk mengetahui berapa laba yang diperoleh oleh masing-masing sekutu ya adalah dengan mengalihkan proporsinya. Jadi kita lihat di sini sekutu X ya, laba yang diperoleh adalah 12.489.796 rupiah. Dari mana? Dari 36 juta dikalikan dengan 0,35 ya, atau 35%. Kemudian yang Y juga sama ya, 0,39 dikalikan 36 juta. Ketemu 13.959.184. Kemudian yang Z ini 27%. Ya, dikalikan 36 juta, ketemu 9.551.20 rupiah. Nah, ini untuk laba masing-masing sekutu. Ini ya, maka laba yang diterima oleh setiap sekutu yaitu sekutu X 12 juta sekian, sekutu Y 13 juta sekian, sekutu Z 9 juta sekian. Ini kalau menggunakan metode rasio tertentu. Kemudian metode modal awal. Nah, kalau modal awal berarti yang dilihat adalah modal awal di setiap sekutu atau masing-masing sekutu. Baik, kita lihat ya, balik lagi ke soalnya.
Kita lihat di sini modal awalnya atau di 1 Januari 21 ya. Ini modal awal sekutu X 55 juta, sekutu Y 65 juta, sekutu Z 60 juta. Nah, ini yang digunakan sebagai dasar perhitungan ya. Nah, dimasukkan ke sini ya jumlah modal awal sekutu. Proporsinya sama ya dengan yang tadi ya, cara perhitungannya berarti di sini 55 juta dibagi total modal awal dikali 100%. Ya, ketemu 0,31. Kemudian yang modal Y 65 juta dikalikan 180 dikali 100% ya, ketemu 0,36. Kemudian yang ketiga 60 juta dikalikan 180 juta ya, dikali 100%, kok dikali dibagi ya, 180 juta dikali 100% ketemu 0,33. Kemudian dikalikan dengan laba yang dibagikan di tahun tersebut ya, sebesar 36 juta. Ketemu di sini untuk laba masing-masing sekutu ya. Untuk sekutu X 11 juta ya, dari 36 juta dikali 0,31. Sekutu Y 13 juta, sekutu Z 12 juta. Nah, selanjutnya dengan metode modal akhir ya. Untuk yang metode modal akhir, sorry geser. Nah, metode modal akhir ya, kita lihat di soal ini, dilihatnya dari modal akhir sekutu. Nah, ini ya modal akhir sekutu. Untuk sekutu X 75 juta, sekutu Y 78 juta, sekutu Z 75 juta. Nah, untuk proporsinya sama ya perhitungannya, masing-masing modal dikalikan dengan total modal akhirnya dikali 100%. Nah, kemudian untuk memperoleh laba untuk setiap sekutu ya, proporsinya atau prosentasenya dikali dengan laba yang diperoleh di tahun tersebut. Nah, ini diperoleh angka untuk sekutu X 11 juta sekian, sekutu Y 12 juta sekian, sekutu Z 11 juta sekian. Nah, ini jadi diperhatikan metode yang dipakai ya. Apakah menggunakan metode awal, metode akhir, atau rata-rata. Nah, ini untuk metode rata-rata. Nah, ini mungkin yang perlu perhitungan ya, karena untuk setiap sekutu itu dihitung berapa rata modalnya selama satu periode atau 1 tahun. Nah, tadi kan untuk rumusnya adalah waktu dikalikan dengan modal ya, atau ini nanti kolom 2 dikalikan dengan kolom 3. Nah, yang perlu diperhatikan adalah mencari periodenya atau waktunya. Nah, waktunya itu dihitung ya di setiap ada perubahan modal. Kita lihat di sini untuk soalnya ya. Nah, ini kayak misalnya sekutu X. Sekutu X 1 Januari 55 juta. Kemudian ada perubahan atau ada penambahan di 1 April 2021. Nah, berarti untuk rata modal yang 55 juta ini dihitung dari bulan Januari sampai dengan 1 April. Ya. Kemudian ini April ke Juni ya. Juni ada setoran lagi 65 juta. Nah, berarti nanti ratanya dihitung dari 1 April sampai dengan 1 Juni dikalikan yang 60 juta. Ya, kemudian 1 Agustus melakukan penyetoran lagi. Nah, berarti nanti yang
1 Juni sampai dengan 1 Agustus itu dihitung ada berapa bulan dikalikan 65 juta. Kemudian 1 September sampai dengan akhir periode atau sampai dengan 31 Desember 2021 nggak ada perubahan. Nah berarti rata untuk 1 September sampai dengan 1 Desember itu dihitung berapa bulan dikalikan 75 juta. Baik, kita masuk ke pengerjaannya ya atau perhitungannya. Oke, kita cari untuk sekutu X dulu. Ya, sekutu X tadi 1 Januari sampai dengan 1 April. Nah, itu kan berarti 3 bulan ya. 3 bulan dikalikan dengan 55 juta, ketemu 13.750.000. Ya, 3 per 12, 12 ini adalah bulan dalam 1 tahun dikalikan 55 juta. Kemudian perhitungan yang kedua 1 April sampai dengan 1 Juni. Ya, tadi 1 Juni kan ada penambahan 65 juta. Nah, berarti yang 60 juta itu dihitung dari 1 April sampai dengan 1 Juni. Berarti 2 bulan ya, 2 per 12 dikali 60 juta ketemu 10 juta. Kemudian 1 Juni sampai dengan 1 Agustus itu 2 bulan ya, 2 per 12 modalnya berapa? 65 juta. Nah, berarti di sini ketemu 10.883.000. Kemudian 1 Agustus sampai dengan 31 Desember ketemu 5 bulan, 5 per 12 dikali 75 juta. Ya, kemudian ketemu 31.250.000. Nah, sehingga di sini modal rata-rata ya atau modal rata untuk sekutu X ya sebesar 65.833.333 rupiah. Jadi ini ditotalkan ya. Dari atas sampai dengan yang terakhir ya ditotalkan atau dijumlahkan ketemu 65.833.000. Nah, kemudian untuk yang sekutu Y sama ya dengan yang X tadi, jadi dihitung Y ada perubahan atau penyetoran di bulan apa? Oh, di 1 Juni. Sehingga di sini dihitung 1 Januari sampai dengan 1 Juni, 5 bulan. Ya, 5 per 12 dikalikan modal 65 juta ya ketemu 27.833.000. Kemudian 1 Juni sampai dengan 1 Agustus ya ada 2 bulan. Berarti 2 per 12 dikali 70.000 ketemu 11.666.000. Kemudian 1 Agustus sampai dengan 1 September yaitu 1 bulan dikalikan modal yang modal di bulan tersebut berapa? 72 juta ketemu 6 juta. Kemudian 1 September sampai dengan 31 Desember ya ada 4 bulan dikalikan 78 juta ketemu 26 juta. Sehingga total rata-rata modal atau total modal rata ini sebanyak 70.750.000. Itu untuk sekutu Y. Kemudian sekutu Z sama ya perhitungannya. Sekutu Z itu 1 Januari sampai dengan 1 Juni ya karena ada penyetoran di 1 Juni ya sehingga di sini ada 5 bulan, 5 per 12 dikali 60 juta ketemu 25 juta. Kemudian 1 Juni sampai dengan 1 Agustus. Nanti teman-teman kalau misalnya bingung ini angkanya dari mana, teman-teman balik lagi ke soal yang awal tadi ya. Soal yang di atas atau yang di slide sebelumnya. Ini 1 Juni sampai dengan 1 Agustus berarti 2 bulan ya dibagi 12 dikali 60 juta ketemu 10 juta. Kemudian 1 Agustus sampai dengan 31 Desember ya ini ada 5 bulan berarti 5 per 12 dikali 75 juta ketemu 31 juta ya 250.000. Sehingga total modal rata-rata untuk sekutu Z adalah 66.250.000. Nah, baru setelah ditemukan ratanya ya dikalikan dengan proporsi
labanya. Ya, jadi yang dijadikan dasar adalah modal rata-ratanya. Ya, ini tadi sekutu X, Y, dan Z ini totalnya ada 202.833.000. Proporsinya dicari, ya caranya sama dengan yang sebelumnya tadi, ketemu 32% untuk X, 35% untuk Y, dan 33% untuk Z. Kemudian dikalikan dengan total laba yang dibagikan di periode tersebut, sehingga diperoleh angka untuk sekutu X, ya ketemu 11.520.000, sekutu Y 12.600.000, sekutu Z 11.880.000, sehingga total labanya menjadi 36 juta. Itu ya kalau menggunakan rata. Ya kalau rata berarti dicari dulu rata-rata modal untuk setiap sekutu. Nah, kemudian bagaimana penjurnalannya ya terkait dengan laba yang diperoleh. Nah, ini untuk pencatatan pada saat pembagian laba ya, rugi laba di debit sebesar 36 juta. Ya, kemudian modal X bertambah di kredit 11.520.000, modal Y bertambah di kredit 12.600.000, dan modal Z bertambah di kredit sebesar 11.880.000. Kita pakai yang perhitungan terakhir ya teman-teman, yang menggunakan rata modal ya, atau modal rata-rata. Kemudian bagaimana laporan perubahan modal untuk setiap sekutu? Nah, kita lihat di sini. Saldo, ini adalah saldo awal ya. Ini 55 juta ditambah untuk yang Y 65 juta, Z 60 juta. Kemudian setoran. Setoran itu dihitung dari saldo akhir dikurangi saldo awal. Baik, kita lihat ke soal ya. Bagaimana menghitung setoran? Nah, setoran adalah saldo akhir dikurangi dengan saldo awal. Kalau di sini saldo akhirnya adalah 75 juta, saldo awalnya 55 juta, sehingga setorannya sebesar 20 juta. Untuk yang sekutu Y dan Z juga sama ya, perhitungannya seperti itu. Nah, ini ya ketemu 20 juta. Kemudian laba, ya labanya tadi modal X 11.520.000 dimasukkan ke sini. Kemudian prive. Nah, prive untuk setoran X atau sekutu X ya, ini sekutu X tadi di soal ada 6 juta. Nah, kalau prive ini sifatnya mengurangi modal ya. Sehingga modal akhir untuk sekutu X ini sebesar 80.520.000. Dari mana? Dari saldo ditambah setoran ditambah laba dikurangi prive. Untuk yang sekutu Y dan sekutu Z sama ya perhitungannya ya. Jadi saldonya adalah saldo awal, setorannya diperoleh dari saldo akhir dikurangi saldo awal, kemudian ditambah dengan laba untuk setiap sekutu, kemudian dikurangi prive. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini laba dibagi dengan memperhitungkan gaji dan atau bonus. Nah, di dalam metode laba dibagi dengan memperhitungkan gaji dan atau bonus, laba yang ada dikurangi dengan gaji dan bonus terlebih dahulu. Baru kemudian sisanya dibagi menurut laba dibagi rata atau rasio tertentu atau metode rasio modal. Ya, jadi setelah dikurangi gaji dan bonus nanti ya untuk laba yang diperoleh oleh perusahaan itu baru dihitung ya, atau keuntungan sisanya baru dihitung dengan metode dibagi rata, rasio atau modal. Sehingga sisa tersebut dapat positif maupun negatif. Ya, negatif gimana negatif? Kalau misalnya
labanya 10 juta, ternyata ada gaji dan bonus yang harus dibayar itu 11 juta. Nah, berarti itu ada negatif ya. Negatif sebesar 1 juta. Nah, bila negatif berarti mengalami rugi real meskipun sebenarnya ada laba, namun setelah dikurangi gaji dan bonus menjadi rugi karena gaji dan bonusnya terlalu besar. Gaji biasanya dihitung dalam satuan waktu 1 tahun atau disetahunkan, sedangkan bonus dihitung dengan prestasi atau berdasarkan setoran modalnya. Baik, selanjutnya laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal, gaji, dan atau bonus. Nah, dalam metode laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal, gaji, dan bonus. Pertama-tama laba dikurangi dengan bunga modal, gaji, dan bonus. Kemudian sisanya dibagi menurut metode laba dibagi rata, rasio tertentu, atau metode rasio modal. Dalam metode ini, semua faktor yang menentukan besarnya andil masing-masing sekutu di dalam menghasilkan laba atau rugi. Perubahan metode pembagian laba ini harus disetujui oleh para sekutu. Ya, hampir sama dengan yang metode sebelumnya tadi ya, hanya ini dikurangi dengan bunga modal. Nah, ini kalau misalnya ada kesepakatan di awal bahwa modal yang disetorkan itu akan mendapatkan bunga. Baik, nah ini untuk lebih jelasnya kita masuk pada ilustrasi. Nah, di sini ada rekapitulasi setoran modal sekutu X, Y, dan Z di tahun 2021. 1 Januari sekutu X menyetorkan 55 juta, sekutu Y 65 juta, sekutu Z 60 juta. 1 April 2021 sekutu X menyetorkan lagi 60 juta. 1 Juni 2021 sekutu X nyetorkan 65 juta, sekutu Y 70 juta, dan sekutu Z 60 juta. Kemudian di 1 Agustus 2021 sekutu X menyetorkan 75 juta, sekutu Y 72 juta, dan sekutu Z 75 juta. 1 September 2021 sekutu Y menyetorkan lagi 78 juta. Sehingga total modal untuk sekutu X 255 juta, sekutu Y 285 juta, dan sekutu X 195 juta. Laba dalam 1 tahun 36 juta. Masing-masing sekutu melakukan prepay, yaitu sekutu X 6 juta, sekutu Y 7 juta 500, dan sekutu Z 6 juta 500. Kemudian ada informasi sebagai berikut. Labanya 40 juta. Ini kita hapus ya yang ini. Karena ini soalnya copy paste dari yang ilustrasi pertama. Oke. Ya, jadi labanya adalah 40 juta. Oke, ini ya. Labanya nggak jadi 36 juta, naik ya. Labanya ternyata setelah dicek kembali labanya menjadi 40 juta. 40 juta. Kemudian gaji sekutu X ini 550.000, ini per bulan ya. Oke, biar jelas. Baik, saya lanjutkan. Tadi labanya 40 juta, gaji sekutu X 550.000 per bulan, gaji sekutu Y 700.000 per bulan, gaji sekutu Z 450.000 per bulan. Bonus untuk sekutu Y ini sebesar 5% dari laba total. Nah, kalau ini untuk bonus ya tergantung kesepakatan ya dari masing-masing sekutu. Jadi di sini yang dapat bonus hanya sekutu Y, yaitu 5% dari laba total. Kemudian bunga modal 5% ya dari modal awal. Nah, proporsi pembagian laba ini berdasarkan rasio modal awal.
Hitung berapa pembagian laba rugi setelah memperhitungkan bunga modal, gaji, dan bonus. Baik, kita lihat di sini. Nah, ini tabelnya agak panjang ya teman-teman, silahkan diperhatikan. Jumlah setoran modal awal adalah 180 juta. Dari mana? Dari sini ya teman-teman. 55 juta ditambah 65 juta ditambah 60 juta. Ketemu 180 juta. Kemudian proporsinya ini diperoleh dari modal awal dibagi setoran modal awal ya, atau total modal awal dikali 100%. Ya, sehingga di sini diperoleh untuk sekutu X 31%, sekutu Y 36%, sekutu Z 33%. Kemudian bunganya 5% dari setoran modal awal. Nah, tadi modal awalnya 180 juta. Berarti bunganya 180 juta dikalikan 5%, ketemu 9 juta. Nah, kemudian untuk masing-masing sekutu bagaimana perhitungannya? Perhitungannya adalah ini ya, tinggal prosentasenya ya atau proporsinya dikali dengan bunga. Ya, berarti di sini 31% dikali 9 juta ketemu 2.750.000. Untuk sekutu Y 36% dikali 9 juta ketemu 3.250.000. Untuk sekutu Z ya berarti 33% dikali 9 juta ketemu 3 juta. Ya, sehingga totalnya adalah 9 juta. Ini pembagian persekutunya ya. Kemudian gaji, ya tadi ada gaji tadi per bulan ya. Nah, tadi ketentuan di awalnya untuk perhitungan gaji itu biasanya disetahunkan atau umumnya adalah disetahunkan. Sehingga di sini harus dikalikan dengan 12 bulan. Ya, untuk sekutu X ketemu 6.600.000, sekutu Y 8.400.000, sekutu Z 5.400.000. Sehingga di sini total gaji yang diberikan selama 1 tahun adalah 20.400.000. Kemudian bonus. Nah, tadi untuk bonus ya itu yang diberi hanya sekutu Y. Nah, berarti 5% dari total laba. Ya, berarti 5% dari 40 juta ketemu 20 juta. Ini di kolom yang sekutu Y. Ya, yang terisi ya, karena sekutu X dan Z itu tidak dapat. Nah, sehingga di sini laba bersihnya atau laba yang diperoleh nanti dikurangi dengan ini ya. Dikurangi dengan bunga, dikurangi dengan gaji, dikurangi dengan bonus. Sehingga ya sisa labanya adalah 40 juta dikurangi 31.400.000. Ya, ini tadi diperoleh dari ini ya 9 juta bunga, gaji dan bonus ketemu 31.400.000. Sehingga sisa labanya ketemu 8.600.000. Nah, kemudian bagaimana untuk perhitungan bonus masing-masing sekutu? Nah, tadi karena bonusnya itu menggunakan saldo modal awal, ya tadi sudah dihitungkan prosentasenya di awal, sehingga ini tinggal dikalikan saja ya proporsinya atau prosentasenya dengan sisa laba. Sehingga di sini 31% ya atau 0,31 dikali 8.600.000 ketemu untuk sekutu X itu 2.361.600. Kemudian untuk sekutu Y 36% dikali 8.600.000 ketemu 3.104.600.000. Sekutu Z 0,33 ya atau 33% dikalikan 8.600.000 ketemu 2.863.800 rupiah. Nah, sehingga di sini ya laba yang diterima untuk masing-masing sekutu adalah 11.981.600 untuk sekutu X. Ya, ini diperoleh dari
bunga, gaji, kemudian sisa laba. Untuk sekutu Y dan Z jadi Y. Y ini ketemu 16.754.600. Ya dari mana? Dari bunga, gaji, bonus dan sisa laba. Kemudian untuk sekutu Z ini ketemu 11.263.800. Dari mana? Dari bunga, ya, kemudian gaji dan sisa laba. Nah, ini adalah laba yang diterima untuk masing-masing sekutu. Tuh ya. Baik, demikian pemaparan materi di pertemuan ke-14 ya terkait dengan pembagian laba rugi persekutuan. Ya, perkuliahan saya akhiri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih untuk masing-masing dosen pengampu di setiap cabang. Jangan lupa presensi di Siakat. Baik, saya tutup. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.